Teman-teman, balik lagi di channel Teknisi Digital. Saya Andi Wibowo, dan kali ini saya mau balik lagi untuk ngebahas sebuah TV yang mati standby, nggak sembuh-sembuh. Dan TV ini udah lama banget nih di bengkel, belum saya lanjutin untuk dikerjain karena ada pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih harus diprioritaskan, harus diduluin buat dikerjain. Jadi karena pekerjaan yang itu udah selesai, akhirnya saya balik lagi untuk utak-atik TV ini. Dan begitu saya ngelepas kabel, begitu saya ngelepas soket di bagian belakang tabung CRT, ini ada transistor RGB di sini, red, green, blue, dan ada beberapa kabel, ada kabel screen, ada kabel fokus, ada kabel ground, ada kabel-kabel sinyal RGB dari mesin TV melalui kabel warna biru dan abu-abu ini ke sini, ke papan PCB yang ada IC RGB-nya yang ditancapin di sini di belakang tabung CRT. Nah, teman-teman, ternyata saya perhatikan di sini ada sebuah elko yang hilang. Saya nggak tahu apakah sebelumnya saya pernah ngelepas elko ini dan saya cabut, belum saya ganti dengan yang baru, tapi saya simpan elko-nya. Akhirnya saya lupa ukurannya berapa. Elko-nya letaknya ada di sini. Nah, ini kan kosong ya. Elko ini kodenya adalah kode PCB-nya, kode komponennya C901. Ini biasanya elko berukuran 250 volt. Biasanya elko untuk tegangan 180 volt, yaitu elko untuk tegangan video. Tapi mikrofaradnya berapa saya lupa. Saya mau coba cari-cari dulu ke kotak-kotak komponen saya. Ada nggak kira-kira saya nyimpen komponen itu di sana, supaya saya bisa tahu persis berapa ukurannya. Sekarang teman-teman, ini matinya kan mati standby, cuman hidup standby aja. Dulu kan nggak kelihatan ada tanda-tanda kehidupan sama sekali ya. Begitu saya ganti kapasitor ground di sini, ukurannya 3 kV. Akhirnya dia mau standby. Tapi ya cuman standby doang, nggak mau diapa-apain. Hidup pun enggak gitu ya. Jadi gimana caranya menghidupkan TV yang rusaknya seperti ini? Ini kalau misalnya dibikin judul bakal jadi berbunyi seperti ini. TV LG 21 in rusak standby. Dah gitu. Ini kok ruwet gini jadinya. Aduh, bentar. Teman-teman, biasanya kalau TV tegangan 180 voltnya itu bermasalah, dia mau hidup cuman nggak ada gambar. Tapi nggak cuman standby kayak gini. Artinya kalau cuman standby kayak gini, kadang-kadang tegangan 180 volt kalau misalnya nggak ada di tabung CRT-nya nggak jadi masalah. Tapi ingat, kadang-kadang sekarang ada kasus yang seperti ini. Kadang-kadang sih gini, kalau misalnya kita ngadepin kasus yang seperti ada di TV ini, TV-nya kesambar petir, terus TV-nya tuh cuman standby atau nggak mau hidup sama sekali. Kesambar petir terus TV-nya nggak hidup sama sekali, standby pun enggak, karena ada komponen yang pecah ya. Ada kapasitor yang pecah. Begitu kapasitor di regulator ke bagian blok yang lain itu udah diganti, dia jadi bisa standby. Tapi dia cuma standby doang. Akhirnya ditekan CH, ditekan power on, nggak mau hidup sama sekali. Terus yang rusak bagian apa? Ternyata tegangan 110 voltnya tuh masih dalam keadaan normal, atau 115 voltnya masih dalam keadaan normal. Tegangan 115 volt itu adalah tegangan untuk horizontal, dan tegangan itu harus ada. Terus tegangan-tegangan yang lain, tegangan 5 volt, 12 volt, 9 volt, dan lain-lain itu saya lupa masih ada apa enggak. Yang jelas, kalau memang saya nggak nemuin tegangan-tegangan yang kecil-kecil tadi, saya bakal cek lagi satu persatu. Sekarang saya mau tunjukin dulu ke kalian
Gimana sih TV ini waktu dicolokin ke arus listrik 220 volt? Bismillah. Tuh, lampu standby-nya hidup ya. Dan di tabungnya tuh ada suara tegangan tinggi yang masuk. Ini saya tekan-tekan kayak gini, nggak ada respon sama sekali. Nggak ada respon sama sekali. Padahal harusnya kalau kita tekan on gitu, ya langsung hidup ya. Apa jangan-jangan panelnya yang bermasalah atau kabelnya putus? Kita bakal cek kira-kira kabelnya ada yang putus nggak. Ini dia, kalau kita perhatikan papan PCB panelnya, kan ada kabel banyak nih, nggak cuma satu, ada 5 buah kabel. Kalau misalnya kita perhatikan, ternyata kabelnya tuh udah kayak mau putus loh teman-teman, karena dia kayak bekas kejepit gitu, dia jadi gepeng. Tapi keadaan kayak gini belum pasti dia putus di dalam. Jadi untuk membuktikan dia putus atau enggak, kita butuh avometer. Kita pakai skala kali 1, terus kita lihat. Nah seperti itu. Kalau misalnya nggak putus, nanti bakal kelihatan dari lampu continuity yang nyala, terus jarumnya ini bergerak mentok ke kanan. Seperti ini kan urutan kabelnya adalah ground, 5 volt, key, power, dan TX. Ya, TX itu singkatan apa ya? Lupa saya. Transfer. Gitu. Transfer. Sekarang kita coba cek yang paling ujung. Ground sama KTX. Ya, nggak nyambung sama sekali. Bukan TX. Terus ini kabel apa? Saya nggak tahu. Sekarang kita cek yang nomor 2. Yang nomor 2 nggak nyambung juga. Yang nomor 3 kita cek nggak nyambung juga. Kita cek nomor 4. Kenapa nggak nyambung juga? Kita cek nomor 5. Cuma nomor 5 aja nih yang nyambung. Yang TX teman-teman. Dan saya nggak puas dengan pengecekan yang seperti ini. Saya mau coba. Ini mungkin dia nggak masuk ya, nggak connect. Mungkin dia nggak connect nih jarumnya. Coba saya mau pakai jarum yang lain deh. Kalau pakai jarum avometer digital connect nggak nih? Nggak juga. Berarti kita ngeceknya dari sini aja deh. Dari sini biasanya langsung nyambung. Dari bagian luar sini loh. Iya, dari sini. Baiklah, kita ulangi ya. Sekarang saya mau cek yang paling ujung, yang kabel warna biru. Kabel warna biru, apa dia? Nyambung. Di sini terbaca ground, tapi nggak penuh. Jadi dia lebih cenderung ke ini enggak. Ini adalah kabel TX yang warna biru. Terus yang sebelahnya adalah ini dia. Apa nih? Power. Kemudian sebelahnya ini apa nih? Key. Terus nomor 4 sebelahnya ini nggak hidup.
Oh, ini dia nomor 4 dibalik dia. 5 volt. Sebelahnya agak ada yang rancu dari 2 buah. Oh, sebelahnya ground. Berarti ada satu yang nggak jelas tadi. Ntar saya bakal ulangi lagi ya. Ternyata nggak ada masalah kok, kabelnya masih bagus. Jadi urutannya seperti ini. Ini ada tulisan ground 5 volt key power TX. Jadi kalau di PCB nya yang sebelah kiri ini urutan kabelnya dari biru dari bawah. Kalau yang saya pegang di tangan kanan ini atas, warna birunya di atas. Jadi urutannya seperti ini. Nggak jadi masalah, nggak jadi soal. Saya sedikit curiga sama tombol, teman-teman. Bisa jadi karena tombol. Karena di mini compo yang sering saya perbaiki itu biasanya kerusakan tuh ada pada tombol. Jadi bisa jadi tombol switch di sini tuh rusak. Switch yang patah, yang patah pencetannya nih, yang patah tombolnya nih, switch yang channel plus. Terus yang channel min ini masih bagus. Dan yang model kayak gini tuh biasanya susah carinya, tapi saya bakal cari dulu deh. Saya akan coba ganti 2 switch ini. Kalau misalnya nggak bisa, mau saya ganti aja deh semua switchnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya mau coba ganti switchnya. Kira-kira setelah saya ganti semua switchnya, bisa hidup apa enggak. Ada 6 switch yang harus diganti di sini. Tapi sebelum saya beli ke toko komponen elektronik, saya cek tombolnya, ternyata tombolnya bagus. Sekarang coba saya cek tombol channel up. Ngeceknya gampang aja, ambil alphameter analog. Terus ini kan kaki di belakangnya kan ada 2 ya, ini dan ini. Nih, perhatikan yang warna hitam saya. Ini dan ini adalah kedua kaki dari switch 101. Jadi kita pegang ujung switchnya, terus kita tempelin probe alphameter kita di sini. Ini saya agak ribet perhatikan mana yang harus saya perhatikan nih. Teman-teman bisa cek di alphameter. Bisa cek di alphameter, jarumnya akan bergerak kalau misalnya saya pencet. Dan ini pun harus koneksinya harus pas juga nih, kalau meleset repot juga ya. Akhirnya kita bisa ngedapetin ukuran yang kita inginkan, hasil pengecekan yang kita inginkan. Nah, seperti ini hidup ya. Bisa pencet, saya lepas, saya pencet. Ini semata-mata karena tangan kanan saya waktu nancepin ke kaki switchnya tuh agak goyang-goyang, jadinya kayak gitu deh. Dan untuk semua switchnya udah saya cek, ternyata normal. Kalau misalnya kalian pengen tahu, nih saya tunjukin tuh normal. Yang lain lagi normal, yang lain lagi pencet normal, yang lain lagi normal, yang lain lagi normal. Jadi kerusakan
kita udah bisa menyingkirkan sebuah keraguan, yaitu keraguan terhadap rusaknya panel dan kabel panel yang seolah-olah putus. Jadi dengan cara ini kita tinggal mengerjakan kecurigaan yang lain. Apa kecurigaannya? Kita akan cek tegangannya. Tegangan 5 volt di sini masuk apa enggak? Kalau nggak masuk nggak mungkin, soalnya lampu LED-nya hidup ya. Pasti masuk 5 volt. Tapi kenapa kok TV-nya masih standby? Kita akan cari tahu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.